sempat kena tegur FIA soal keselamatan. Pengaspalan sirkuit Formula E buru-buru diselesaikan. Masih yakin sirkuit berkualitas? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kan setiap melakukan kegiatan sebenarnya kan harus ada perencanaannya dia. Udah harus ada untuk time schedule pelaksanaan kegiatannya. Sementara sampai sekarang seperti yang saya katakan sponsornya pun kita nggak tahu. Artinya dana untuk pembangunan ini kita yang bertanya. Jangan-jangan pihak yang membangun ini membiayainya dulu. Siapa yang pihak pembangunannya ya? Jakon. Kan Jakon yang pemenangnya ini. Ya kita kan nggak tahu BUMD. Yang 1 minggu lagi selesai pengaspalannya, kemudian direncanakan tanggal 28 April selesai grandstand-nya, landscape-nya, dan selebaran nanti mulai dibuat tribun. Insya Allah persiapannya sudah sangat baik. Mari kita dukung dan kita doakan semoga sirkuit ini yang dibuat secara permanen bisa selesai. This project is, until now, it's the first one in the world building a permanent track. We have 60 days only from the beginning. Bahwa aspalnya mesti aspal impor, tidak sama dengan aspal biasa. Jadi agak kontradiktif di pernyataannya direksi Jakpro sekarang dengan direksi Jakpro yang sebelumnya. Mana yang benar kita lihat nantilah. Sirkuit Formula E Jakarta di Ancol, Jakarta Utara selesai dibangun. Meski begitu, PDIP meminta penyelenggara tidak terlalu percaya diri karena trek yang sudah diaspal belum tentu layak berdasarkan sertifikasi Federasi Otomobil Internasional atau FIA. Jadi fizikan belum tentu memenuhi standar. Tahapannya kan perlu ada sertifikasi dari FIA juga kan? Jadi secara fisik jadi boleh, tapi apakah itu layak atau tidak bukan kita yang menentukan, kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada wartawan Selasa 12 April 2022. Dia mencontohkan pembangunan sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, FIA meminta sirkuit Mandalika kembali diaspal setelah peninjauan. Jadi dia meminta penyelenggara tidak terlalu besar kepala hanya karena sirkuit selesai diaspal. Sama seperti di Mandalika kemarin sudah rapi, bagus, ternyata harus diaspal ulang misalnya. Itu kan masih perlu waktu lagi, jangan GR dulu, udah pasti belum tentu juga. Sebelumnya, diberitakan Vice President Communication Organizing Committee Formula E Jakarta, Imam Syafiei, menjelaskan pengaspalan sirkuit Formula E selesai per minggu, 10 April kemarin. Dalam foto yang diterima detik.com, terlihat trek berbentuk kuda lumping itu sudah dilapisi aspal tahap akhir. Sekarang mau lanjut pemasangan pedok, grandstand, pagar, dan lain-lain jelasnya. Diketahui guys, pembangunan sirkuit Formula E di Ancol ini sempat mengalami kemunduran jadwal dari yang semula ditargetkan oleh pihak kontraktor yang diserahi tanggung jawab untuk pembangunan. Masukan dari pihak Federasi Otomotif Internasional atau FIA menjadi alasannya setelah melihat adanya potensi membahayakan dari beberapa titik sirkuit yang tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemarin setelah ditinjau FIA ada sedikit perubahan, kita ada sedikit kemunduran, ujar Irawan selaku Ketua Komite Formula E saat ditemui di lokasi sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Jumat 25 Maret 2022 dilansir dari laman kompas.com. Sesuai perkiraan saya, melihat dari progresnya, kalau ditanya apakah sirkuitnya akan jadi, rasanya sih mengarah pada jawaban iya. Meski saya setuju dengan Pak Gembong soal kualitas sirkuit, rasanya kau belum bisa meyakinkan saya akan standar kualitas sirkuit akan mumpuni ya. Bahkan sekalipun FIA sudah terlibat untuk memeriksanya. Semoga saja saya keliru, tetapi bagi saya kalau suatu lembaga atau dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta pada era kepemimpinan Anies Baswedan dikenal dengan pembangunan proyek ini dan itu yang terkesan asal jadi plus hanya menyerap anggaran di APBD, maka dalam skala besar seperti Formula E ini pun layak untuk diragukan. Dasar pemikiran saya simpel. Menurut pengajaran yang saya terima, pihak Pemprov DKI Jakarta terbukti tidak setia dalam perkara kecil atau dengan proyek asal-asalan hingga kelebihan bayar. Maka mereka kemungkinan besar juga tidak akan setia, baca, main-main, atau tidak profesional dalam perkara atau proyek yang besar pula. Belum lagi kalau kita ingat bahwa kontraktor pemenang tender pengerjaan sirkuit di Ancol ini masih berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta, di mana potensi konflik of interest hingga aksi main mata dalam pembiayaan pembangunan sirkuit bisa saja terjadi, bukan? Semoga saja tidak.
Tapi kalau perlu melihat transparansi besarnya anggaran dan realisasinya ketika kelak sirkuit ini jadi dan siap dipakai ajang balapan. Tapi kita perlu melihat transparansi besarnya anggaran dan realisasinya ketika kelak sirkuit ini jadi dan siap dipakai ajang balapan. Iya kan? Hanya akan susah bagi saya untuk percaya karena sudah kadung menjadi semacam trademark bahwa proyek-proyek pada masa Anies memang layak dipertanyakan. Karena terlalu banyak kontroversi yang muncul dan diketahui publik, akan tetapi entah bagaimana, feeling saya kok ada yang gak beres sama proyek ini. Meski secara kasat mata nantinya akan tetap tampak bagus. Bagaimana kalau menurut Anda?